A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ukhila lakum laitas siyamir rafathu illa nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Alimallahu anakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus syama ilal laili wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Shadaqallahul azim. Ini adalah surah Al-Baqarah ayat 187 yang tadi juga dibacakan, ya, kita lihat di segmen awal. Yang kalau kita lihat ketika ini diangkat menjadi tema keharmonisan keluarga, ini masuk di dalam kalimat yang menyebutkan bahwa hunna libasulakum wa antum libasuna hunna. Bahwa hunna istri, ya, istri-istri karena ini jamakmu itu sebagai pakaian untukmu, dan kamu itu laki-laki, suami juga pakaian untuk istri. Kita lihat, ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, ini disampaikan begini. Asbabun nuzulnya adalah bangsa Arab zaman dahulu, ya, mereka itu tidak kemudian makan setelah tidur, dan mereka juga tidak berjima atau berhubungan badan setelah tidur. Dulu itu begitu. Nah, karenanya ayat ini muncul itu ketika apa? Ketika justru masuk di bahasan tentang berpuasa. Ya. Nah, jadi yang menariknya adalah ini bahasan yang berpuasa. Dihalalkan bagimu pada malam berpuasa bercampur dengan istrimu. Itu kan di awalnya dibuka dengan itu. Ya, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri. Tetapi Allah menerima tobatmu dan memaafkanmu. Ya, jadi ini sebetulnya menarik, ya, karena ada asbabun nuzul tadi bahwa mereka orang-orang di Arab itu, mereka ketika setelah makan, setelah tidur, mereka tidak kemudian bangun untuk makan. Nggak ada kebiasaan itu. Atau mereka juga setelah tidur tidak ada kebiasaan untuk bangun untuk kemudian melakukan hubungan, ya, suami istri. Nah, karenanya disinilah kemudian Allah itu menerangkan, menjelaskan diperbolehkannya, bahwa diperbolehkannya seperti itu. Nah, tetapi saya ingin lebih masuk ke dalam pemahaman bahwa hunna libasulakum wa antum libasunahunna. Jadi kalau kita lihat betapa tadi di segmen 1 saya sampaikan bahwa konsep libas itu pertama pakaian, ya, libas itu mempunyai beberapa pemaknaan, ya, beberapa pemaknaan di dalam konsep libas. Salah satunya adalah pakaian itu dimaknai itu mencampur adukan atau yakhlaqutuna, misalnya kalau di dalam Al-Baqarah 42, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan jangan kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Jadi kata-kata libas di sini juga adalah bagaimana secara harfiah awalnya adalah bermakna mencampur adukan, ya. Jadi menyatukan libas ini, menyatukan antara si suami dengan si istrinya. Nah, jadi kata-kata libas ini dipahami untuk apa? Untuk ini juga menyatukan.
kalau pakaian ini ya sebetulnya dia itu ukurannya kan harus nyaman, ya. Dia kalau nggak nyaman, kebesaran atau kesempitan gitu ya, aduh, itu nggak nyaman kita pakainya. Jadi dia kayak nggak bersatu dengan badan kita, ya kan? Nggak nyaman gitu. Nah, karenanya pemahaman pakaian itu dia harus kemudian ukurannya yang nyaman, yang pas, yang sesuai. Ya, karenanya seorang suami harus selalu menyesuaikan ukurannya dengan istrinya dan istri harus menyesuaikan ukuran dengan suami. Maksudnya itu, ya. Ukuran apa? Ini bukan jangan tiba-tiba wah ini ukuran berat badan dan lain-lain. Bukan. Bukan tiba-tiba tuh menyesuaikan ukuran dong, Pak, katanya ya. Kenapa Abi? Karena waktu dulu mah saya beratnya 45, sekarang itu salah satunya kali ya. Tapi intinya adalah menyesuaikan ukuran itu dengan barometer atau ukurannya adalah apa? Ukurannya ketaatan kepada Allah, ukuran Al-Quran. Jadi jangan sampai begini maksudnya. Suami misalnya punya pandangan atau rencana ketika punya uang. Umi, saya kalau punya uang pengen nambah beli mobil nih. Ya, sementara si Umi teh ngaji kayak ibu-ibu ini solehah terus dan ngaji terus. Jadi dia berpikiran kalau punya uang kita umroh. Nah ini ukurannya jadi beda kalau seandainya tadi tidak ada indikator atau barometer ukuran yang dipakai ukuran siapa. Nah, karenanya keluarga yang harmonis harus menggunakan ukuran-ukuran yang dituntun oleh siapa? Oleh Allah. Dan harus iktiba kepada keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu intinya. Ya, jadi ukurannya seperti tadi. Nah, di dalam pakaian juga, tadi kalau tadi Ustadz sampaikan di awal, adalah bagaimana sebetulnya melindungi. Tentu, kan walaili idza yaghsha wan hari idza tajalla wa ma kharaqaz zakara wa unsa inna sya'yakum lasata. Jadi kalau malam yang menyelimuti, siang yang menghampar ya, laki-laki dan perempuan itu usahanya itu berbeda. Jadi kalau misalnya saya laki-laki harus seperti apa usahanya dalam kemudian mendekatkan diri kepada Allah, ya. Pintu surganya itu masuknya lewat mana? Nah, yang namanya perempuan atau istri, bagaimana caranya untuk masuk ke pintu surga? Kan berbeda caranya. Nah, ini maksudnya apa? Melindungi di sini, suami melindungi istri dengan apa yang secara fitrah telah ditetapkan, diberikan kepada suami, kelebihan-kelebihan semuanya. Dan istri melindungi suami dengan apa yang dilebihkan kepada seorang wanita. Betul nggak? Nah, jadi kalau memang laki-laki melindungi dengan apa? Dengan mencari nafkah di luar, memberikan keamanan, kenyamanan, itu dalam bentuknya materi atau perlindungan atau kekuatan untuk memberikan keamanan, kenyamanan, ya kan? Tapi kalau istri memberikan apa? Ketenangan hati. Melindungi suami itu melindungi apa? Melindungi agar seorang suami itu tidak gelisah di luar, tidak cemas di luar. Ya. Jadi dia menemukan yang namanya sakinah atau yang namanya ketentraman, ketenangannya di mana? Di rumah, di istrinya. Itu makanya kalau kita bilang sakinah, sakana. Kalau ibu ngaji tadi ada yang disukunkan, artinya maksudnya apa? Maksudnya dimatikan. Kegelisahan seorang suami, kecemasan seorang suami, ketakutan seorang suami, itu dimatikan oleh istrinya. Ya, dihilangkan oleh istrinya karena apa? Karena ketika suaminya bertemu dengan istrinya itu akan menenangkan suaminya sebagaimana Siti Khadijah radhiyallahu anha menenangkan Rasulullah SAW ketika baru mendapatkan wahyu yang membuat Rasul ketakutan. Ya kan? Kurang lebih insya Allah seperti itu. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak guruku ilmunya. Bu. Ayat tadi itu kaitan sama ayat-ayat sebelumnya itu bicara tentang puasa. Nah, makanya di kaitannya 187 kata guru kita tadi Pak Dokter menyampaikan bahwa sebenarnya ini bicara tentang puasa. Tetapi konteks yang dibahas tadi lebih fokusnya adalah tentang bagaimana suami itu bisa melindungi istri, istri melindungi suami atau pakaian tadi ya, menyamakan visi, menyamakan merasakan apa yang dirasakan suami, suami juga merasakan apa yang dirasakan istri. Betul. Karena temanya keharmonisan. Keharmonisan, ya Bu ya. Betul apa betul? Bu, ada yang mau nanya? Silakan yang mau nanya. Silakan Fadol.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Elis Apriliasari dari Majelis Taklim Al-Barokah, Cicadas, Gunung Putri, Bogor. Ya. Izin bertanya Ustadz, Silakan Ibu. jika terjadi pertengkaran dalam keluarga, apakah boleh kita cerita kepada orang lain atau sebaiknya kepada siapa kita bercerita? Oh ya. Seperti contohnya sekarang yang lagi viral ya Ustadz, perselisihan antara ibu dan anak. Bolehkah naik ke sosial media atau seperti apa gitu? Mohon penjelasannya Ustadz. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini sebetulnya babnya ada di bab gibah ya sebetulnya. Betul, bab gibah. Jadi gini, ada gibah-gibah yang diperbolehkan. Gibah apa sih yang diperbolehkan? Salah satunya adalah gibah ketika seseorang ini ingin meminta fatwa atau mencari keadilan. Kan dia harus berbicara bahwa bahwa sesungguhnya saya sudah mendapatkan kedzaliman. Oleh siapa? Oleh seseorang ini. Zolimnya kenapa? Saya takut gibah. Kan nggak mungkin. Dia harus bicara kan gitu. Nah, makanya dia harus berbicara tentang masalah itu. Nah, tetapi ini harus dengan niat, cara, dan aturan yang benar. Apakah sosmed ini benar? Dalam beberapa hal, tentu sosmed ini atau netizen atau yang disebut dengan curhat di ini, itu akan membawa keburukan, kemudaratan yang banyak. Ya kan? Karenanya kalau perselisihan itu harusnya tentu harus dimusyawarahkan dulu di antara suami dan istri. Kalau seandainya ini tidak bisa, cari orang yang kemudian bisa menjadi menjadi penengah untuk mengislahkan gitu. Kalau juga tidak bisa, kemudian memakai aturan-aturan yang sudah kita tuntun bersama. Kenapa? Jadi inilah yang merejus ya, atau kemudian akan membuat dampak buruknya akan menjadi semakin kecil. Karena kalau tiba-tiba belum kemudian kita bermusyawarah, berkonsultasi dengan ahlinya dan lain-lain, kita kemudian masuk ke dalam sosmed, ya, itu kan bisa kemudian jadi fitnah. Belum, nanti suami lihat, istriku ini ngapain ini posting-posting, maksudnya apa? Oh, nanti dia posting juga, malah jadi besar dan lain. Apalagi tadi dalam kasus kita lihat sendiri. Kita tahu yang viral yang mana kan? Ibu sama anak. Ibu sama anak. Jadinya seperti apa? Jadinya kan rame semuanya. Padahal bisa diselesaikan secara internal dengan cara yang baik sebetulnya begitu ya. Walaupun jalurnya prosesnya hukum, bisa saja dilakukan tetapi tanpa harus itu diposting. Ini kan karena jangan lupa loh ya, jejak yang namanya digital nggak akan hilang ya Ustadz ya. Betul. Kalau jejak digital nggak akan hilang, apakah nanti cucunya nanti tahu bagaimana? Bagaimana nanti kalau kemudian semua keluarga besar tahu, kemudian anak cucunya tahu, kan ini juga suatu aib yang bisa sebetulnya dihindari kan gitu. Nah, kalau bisa kemudian kita hindari segala macam bentuk kemudaratan, kenapa kita harus melewati hal yang seperti itu? Nah, karenanya ayo jangan sesekali kita langsung berpikir ini langsung viralkan viralkan enggak. Ya, tapi ini juga dalam kasus-kasus tertentu tentu ada yang bisa seperti ini ya. Kayak tadi tuh kasusnya Aprila itu kan bisa kemudian dikeluarkan karena dia sedang mencari. Dia butuh bantuan untuk semua netizen yang ada dan lain-lain. Boleh seperti itu. Tapi kalau misalnya urusannya bisa diselesaikan internal, ya selesaikan internal saja. Insya Allah doa sama Allah, Allah berikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapi. Seandainya kita mau membenahi diri, banyak istighfar dan mohon kepada Allah. Terima kasih banyak guruku, makasih banyak Ibu pertanyaannya. Kita akan lanjut lagi tetap di sini, di Cahaya Hati Indonesia.